Nihonno Kataro. Ya, sahabat sampai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Iza. Mungkin sedikit pangling, ya. Lama tidak melihat saya duduk di ruang ini karena beberapa minggu ini kita main di luar terus. Tadi pagi pun juga kita main di luar sana, syuting di luar sambil menanam mangrove. Ya, mungkin rambut saya juga agak aneh tadi karena bekas kehujanan dan berdah. Nah, tapi karena ada hal yang amat penting yang ingin saya bicarakan, maka langsung dari Peak Pantai Indah Kapuk pergi ke sini, ganti baju, tampil di hadapan sahabat senpai semua. Nah, ada kabar apa ini senpai? Begini, banyak sekali saya yakin sahabat senpai yang ingin berkunjung ke Jepang. Nah, tetapi kan selama 2 tahun ini, sejak corona ini, banyak sekali hambatan yang dihadapi. Pertama, kita takut coronanya sendiri, lalu ekonomi pun juga mungkin tidak begitu bagus. Nah, tetapi tentu saja itu hal yang sudah mulai berangsur berlalu. Nah, kemarin dalam hubungan berangkat ke Jepang itu, banyak sekali sahabat senpai mengontak saya menanyakan tentang syarat masuk ke Jepang, terutama sekali pada masa corona ini. Saya bilang, udah berangkat saja, ya nggak mudah senpai. Aduh, katanya susah sekali mau berangkat ke Jepang saat ini. Kita visanya juga terbatas sekali. Orang berangkat individual itu tidak dimungkinkan. Lalu lagi harus tes itu, tes ini, harus karantina dan seterusnya dan seterusnya. Susahlah sampai gitu. Kami juga rasanya kecewa. Nah, untuk mengobati kekecewaan itulah maka sampai hadir di sini. Walaupun tadi belum mandi, ya habis dari Pantai Indah Kapuk, cuman ganti baju, langsung duduk di studio untuk menyampaikan pesan penting ini. Apa pesan pentingnya sampai? Dengan beberapa kata dapat saya katakan, akhirnya pemerintah Jepang mengakui vaksin Sinovac. Nah, ini hal yang sangat penting. Kalau kemarin dikatakan boleh masuk ke Jepang asal udah vaksin 3 kali. Nah, orang Indonesia, warga negara Indonesia umumnya kecewa. Mengapa? Ya sudah vaksin 3 kali, tetapi vaksinnya pakai Sinovac. Itu tidak diakui, tidak dianggap valid oleh pemerintah Jepang. Sehingga ya mungkin harus vaksin dengan Pfizer, kalaupun enggak nanti harus karantina sekian hari, harus ngisi prosedur karantina dan seterusnya. Nah, tetapi saya alhamdulillah semalam utak-atik di internet, buka sebentar ya, situs kedutaan Jepang yang kebetulan situs yang di sana, yang di Meksiko ini, tapi nanti kita bisa insert. Itu ada di homepage kedutaan Jepang di Meksiko. Tentu dalam bahasa Jepang itu dikatakan bahwa sejak 11 Oktober nanti, tepatnya jam 00 malam, pemerintah Jepang akan menerapkan kebijakan baru di dalam katakanlah masalah keimigrasian. Maka orang yang telah melakukan atau mendapat vaksin sebanyak 3 kali, maka dia tidak perlu lagi menunjukkan bebas PCR ya, yang dilakukan 72 jam paling lambat sebelum berkunjung ke Jepang. Nah, dengan mereka telah vaksin 3 kali ya, termasuk tadi vaksin Sinovac yang umumnya merupakan vaksin yang diterima oleh orang Indonesia, maka dia dapat bebas masuk ke Jepang tanpa perlu lagi katakanlah menunjukkan surat keterangan PCR negatif. Nah, ini merupakan poin yang amat penting. Kebetulan setelah membaca situs tadi, kemudian saya juga sempat mengkonfirmasi dengan petinggi kedutaan besar Jepang di Jakarta, menanyakan apakah betul itu demikian. Jawabnya iya, demikian Pak Yusron, bahwa sejak 11 Oktober, jadi orang Indonesia yang telah 3 kali vaksin dengan menunjukkan bukti, ya umumnya kita pakai tadi Sinovac, maka dia
bebas masuk ke Jepang. Nah, mengapa demikian? Nah, dalam homepage yang saya baca tadi, itu karena antara lain pemerintah Jepang mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh PBB, khususnya WHO. WHO itu menetapkan vaksin apa saja yang dianggap valid. Nah, di dalamnya itu termasuk juga yang relevan dengan kita, saya katakan, adalah Sinovac dan Sinopharm. Jepang pun juga refer to WHO, dan Jepang pun pada akhirnya juga mengakui apa yang telah diumumkan oleh WHO tersebut. Nah, jadi kalau sahabat senpai mau berangkat ke Jepang, udah nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah mengeluh lagi bahwa kami cuman vaksinnya Sinovac loh, sampai itu tidak diakui oleh pemerintah Jepang, yaitu dulu. Sejak tanggal 11 ini itu diakui dan kita bisa tentu dengan bebas pergi ke Jepang. Ya, yang saya maksud bukan bebas sebebas-bebasnya. Tentu saja ada prosedur keimigrasian yang harus kita lakukan, tetapi insya Allah, ya sejauh yang saya pahami, itu akan mirip, kalau bukannya sama, dengan prosedur keimigrasian yang berlaku pada masa-masa sebelum terjadinya wabah corona. Ya, tapi gimana senpai? Boleh memang orang secara individual berangkat ke Jepang dengan tadi menunjukkan bukti vaksin 3 kali Sinovac yang senpai katakan diakui itu, ya boleh. Wah, luar biasa ini senpai. Karena kemarin-marin, ya, bahkan sampai hari ini sebelum tanggal 11 nanti, orang tidak mungkin untuk menjadi turis, menjadi wisatawan berangkat ke Jepang secara orang per orang. Dia sudah penuhi segala prosedur itu, ini, tapi tetap saja dia harus berangkat dengan diorganisir oleh perusahaan tour and travel. Jadi melalui travel bureau. Di sana pun berangkatnya berkelompok, dipandu oleh orang dari perusahaan tour and travel tadi, diarahkan kemana mau pergi dan seterusnya. Tapi sejak tanggal 11 nanti tidak perlu lagi harus diatur oleh tour and travel bureau. Kita bisa berangkat secara individual dan tentu saja ya di Jepang sana kita juga bisa berjalan secara orang per orangan. Banyak loh tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi sahabat senpai. Mau belanja misalnya, ada Ginza. Ginza itu dekat sekali dari stasiun Tokyo dan terletak di jantung kota Tokyo. Itu merupakan pusat perbelanjaannya amat bergengsi. Nah, tapi kemana lagi senpai? Kalau Tokyo dulu, ya dalam tayangan sebelum ini saya sudah mengatakan banyak sekali di Tokyo itu sendiri pun tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Ya, melihat Istana Kaisar tentu itu di depan stasiun Tokyo itu. Nah, walaupun tentu kita tidak bisa sampai masuk ke daerah yang lebih dalam lagi, dibatasi, tapi bisa sampai taraf tertentu kita bisa ke Istana Kaisar. Lalu bisa juga kita ke Tempel Asakusa. Banyak di situ pernak-pernik oleh-oleh ya, yang bisa dibeli. Menarik sekali, gantungan kunci, katakanlah jepitan rambut, tas untuk kosmetik, yang semuanya bercirikan Jepang. Lalu kemana lagi? Sampai masih ada ya tempel-tempel yang lain yang bisa kita kunjungi. Lalu kemana lagi? Sampai nah, kalau mau naik Shinkansen bisa nggak? Bisa. Yang paling dekat itu kalau naik Shinkansen dari stasiun Tokyo, berhentinya itu di stasiun Yokohama. Bayarnya masih relatif murah, tapi harus cepat duduk. Kenapa? Nah, kalau nggak baru naik pantat nanti udah berhenti, udah nyampe stasiun Yokohama, karena Shinkansen itu saya rasa akan melaju dengan kecepatan paling rendah itu 275 km per jam. Nah, ke Yokohama, kalau mau terus gimana sampai? Ya terus bisa turun di sana, mungkin ke Hakone, turun di stasiun Atami atau apa namanya, sambung lagi. Nah, ngelihat apa sana? Sampai ngelihat Gunung Fuji, ngelihat pemandian air hangat. Ada loh di sana tempat untuk katakanlah sambil mandi itu kita makan onsen tamago, telur dari onsen, telur yang direbus dengan menggunakan air belerang yang konon kabarnya bikin orang panjang umur. Kalau saya tidak salah, makan satu telur itu panjang umurnya 7 tahun bertambah. Lah, kalau 10 ya 70 tahun bertambahnya. Kemana lagi sampai? Ya naik Shinkansen tadi terus menuju Osaka. Ada Kastil Osaka. Nah,
Itu kita lihat, itu kastil yang amat terkenal. Dan di tengah-tengah situ ada kota Nagoya. Mungkin sahabat senpai yang sudah juga mendekati usia senpai ingat barangkali lagu Muhsin dan Titik Sandora. Waktu kita jumpa di kota Nagoya. Sorry, agak sumbang sedikit. Di situ makanan yang terkenal. Jadi banyak sekali. Setelah kita nyampai Osaka, kita pergi ke Kyoto, pusat budaya. Banyak lagi yang disaksikan di Kyoto. Ada Kyūbujudera, ada Kinkakuji, ada Ginkakuji. Apa itu sampai Kinkakuji? Kuil dari emas. Ginkakuji, ya kuil dari perak. Nah, tapi semua ini pintu masuknya tentulah harus dengan adanya, katakanlah, visa atau izin masuk tadi. Nah, nanti di sana gimana sampai di bandara Tokyo, di Haneda atau di Narita? Repot nggak? Oh, zaman saya bulan Mei kemarin ke Tokyo, itu 5 jam di situ harus mengurus urusan karantina dan seterusnya. Padahal saat itu saya diundang oleh pemerintah Jepang dan status saya sebagai tamu. Sekarang walaupun Anda berangkat sendirian, tidak perlu lagi kita mengikuti atau melalui proses karantina yang amat panjang itu. Ini bisa disederhanakan melalui cara nanti kalau mau berangkat ke Jepang, walaupun bisa ditanyakan ke kedutaan Jepang atau ke konsulat jenderal Jepang, itu ada aplikasi yang bisa di-download, namanya MySOS. Itu diisi saja semua formulir elektronik. Itu akan nyambung ke Dinas Keimigrasian dan Dinas Kesehatan Jepang sana. Pas masuk itu dia sudah tidak perlu tanyain kita itu ini, karena kita sudah mengisi melalui aplikasi tadi. Lalu sekarang ramai nggak sampai itu orang pergi ke Jepang? Nah, sejak 11 Oktober nanti, itu sejauh yang saya baca, pemerintah Jepang tidak lagi akan melakukan pembatasan terhadap jumlah orang masuk ke Jepang per hari. Dulu zaman corona dibatasi, misalnya tidak boleh 25.000 per hari. Naik lagi, misalnya tidak boleh lebih dari 50.000. Nah, kalau 50.000 orang pun dari sekian ratus negara yang mau ke Jepang, itu kesempatan bagi orang dari suatu negara untuk berangkat ke situ akan amat sempit. Tapi sekarang, sejak 11 Oktober ini, pembatasan itu pun juga akan ditiadakan. Nah, gimana masalah visa atau paspor sampai? Harus memakai paspor elektronik atau e-paspor. Saya sudah cek ke petinggi di kedutaan Jepang, mereka katakan itu yang pakai e-paspor tadi apabila mereka mau berkunjung ke Jepang dengan bebas visa. Dan jangan lupa, tidak nyombongkan diri, bebas visa itu senpai yang urus. Waktu masih menjabat di Tokyo dulu, senpai sudah pernah katakan waktu dalam tayangan sebelumnya, bagaimana katakanlah lobby dengan mantan dan almarhum sekarang sudah Perdana Menteri Abe, yang atas dasar lobby-lobby itulah maka bebas visa itu keluar sekitar tahun 2015 atau tahun 2016. Nah, jadi fasilitas bebas visa itu tetap bisa digunakan untuk mendapat visa bebas tadi. Diwajibkan itu pelamar itu menggunakan e-paspor, paspor yang ada chipnya itu, paspor elektronik. Dia apply ke sana, jadi jangan pula nanti mentang-mentang punya paspor elektronik lalu nyelonong saja masuk ke Jepang, nanti di Haneda atau di Narita itu akan ada masalah nanti, karena paspor elektronik itu harus diregister dulu di kedutaan atau di konsulat Jepang. Diregister satu kali saja registernya, itu tetap bisa bebas visa berkali-kali selagi paspornya itu berlaku. Nah, kalau ganti paspor ya registrasi lagi, karena kan registrasi yang dilakukan tadi di paspor ini, kalau ganti buku paspornya ya registrasi kembali. Nah, lalu gimana? Bisa nggak kalau sudah registrasi paspor itu kita berangkat saja ke Jepang tanpa mengurus ke konsulat jenderal atau ke bagian konsuler di kedutaan atau di konsulat? Yaitu bisa, tetapi dengan catatan kita punya multiple entry. Jadi kita biasanya masuk ke satu negara ada re-entry, masuk kembali. Nah,
Jadi kalau kita mengurus multiple entry, dengan tadi katakanlah ini berlaku selama masa paspor itu berlaku, dan kita punya multiple entry, nah di situ selagi paspor itu berlaku, tidak perlu lagi harus katakanlah register lagi, minta re-entry dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau gampang, miliki paspor elektronik, daftarkan ke kedutaan Jepang, kita dapat bebas paspor, bebas visa maksud saya, dan pada saat yang sama juga kita minta multiple entry. Dengan itu kita akan bebas keluar masuk ke Jepang, tentu saja sejauh kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, gimana sampai kalau seandainya paspor yang dimiliki itu adalah paspor biasa? Belakang ini susah sampai mau dapat paspor, buku paspornya nggak ada. Konon kabarnya Dirjen Imigrasi belum dipilih kembali. Sekarang ini pejabat sementara, entahlah kalau 2-3 hari ini. Jadi susah mencari buku paspor. Bahkan ada yang berburu katanya ke Papua sana, di imigrasi kita di sana mungkin masih ada sisa buku paspor. Nah, kalau paspor biasa gimana sampai bisa nggak? Nah, itu juga bisa. Tetapi bedanya dengan yang e-paspor tadi adalah kalau paspor biasa itu kita harus apply visa masuk ke Jepang. Nah, masa berlakunya ya tentu dibatasi, 3 bulan atau mungkin juga 30 hari dan seterusnya. Jadi bisa masuk ke Jepang dengan menggunakan paspor biasa, bukan e-paspor, tetapi kita harus menempuh prosedur mengapply visa, dan apabila visa itu kita terima, maka kita bisa berangkat ke Jepang tadi. Sebaliknya, kalau kita pakai e-paspor, kita hanya register dan kita mendapatkan bebas visa. Jadi itu. Gimana kira-kira sahabat sampai? Mau berangkat ke Jepang? Mungkin tabungannya itu sudah semakin meningkat ya, semakin banyak ya, tapi belum juga sempat berangkat ke Jepang. Nah, sejak 11 Oktober ini akan bebas bagi orang Indonesia masuk ke Jepang, terutama sekali bebas dalam konteks tadi masalah vaksin, masalah corona dan seterusnya dan seterusnya. Saya ulangi ya, vaksin Sinovac dan juga Sinopharm yang umumnya kita terima waktu melakukan vaksinasi itu diakui oleh pemerintah Jepang, dan kita boleh berangkat ke Jepang dengan tanpa harus menunjukkan bebas negatif tes PCR dan seterusnya. Cukup menunjukkan bukti bahwa kita pernah vaksin 3 kali. Oh, kalau gabung sampai 2 kali Sinovac tambah 1 kali Pfizer misalnya, itu pun juga boleh juga. Itu tetap diakui oleh mereka. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, sahabat sampai. Semoga ini menjadi berita gembira, khususnya bagi sahabat-sahabat sampai yang sudah nggak sabaran untuk pergi ke Jepang. Oke, sore dewa, mata, ayo masuk. Nihon no Kataro!